Adapun opsi-opsi lainnya adalah agar kepolisian himbauannya dapat mengusut tuntas kasus ini dengan meminta keterangan kepada Sutopo Jaswadi, Jayu Setianto, Dahlan Istanto, Sunarto SPD dan mengusut keterlibatan Dinas Pendidikan Winong waktu itu yaitu Aminuddin Jamil, Warsito, Mukti Suwawi, Sodik dan Kepala Dinas Winong waktu itu yaitu Bapak Suwarno yang sekarang menjabat di DPR mungkin ya. Juga dapat melakukan investigasi atas pembiaran kasus di 3 polsek yaitu Gabus, Winong, Tambak Romo terkait kejadian persekusi yang dilakukan oknum yang harus diteliti secara sistematif, sinergis memang di 3 wilayah tersebut bahwa sudah lebih dari 4 kali persekusi dilakukan, orang mungkin tidak menganggap gitu, mungkin orang tidak menganggap itu kasus, tetapi ini jelas-jelas kasus. Kejadiannya di sana sudah jelas juga. Juga agar kepolisian mengusut tuntas beberapa keterlibatan Ketua RT RW di Desa Karangkonang tentang kejadian ini dan terkait menahan, menyekap, menyediakan tempat sarana untuk melakukan serangkaian kejahatan. Bahwa tahun 2013 saya sudah melakukan upaya hukum baik pelaporan di polsek-polsek namun sampai saat ini belum tersentuh. Akhirnya kami juga mengarah kuat kepada dugaan adanya gratifikasi suap yang berlebih-lebihan sehingga di dalam penelitian tindakan etika norma perkara ini diabaikan dan ditutup-tutupi. Mungkin ada setting arahan agar kejadian diputar balikkan oleh tersangka agar pelapor dikriminalisasi dan disangkakan oleh Dinas Pendidikan bahwa saya adalah benar-benar korban, sudah menghadapi permasalahan ini dan menghadap Bapak Bupati dan minta agar kejadian ini dirilis ulang. Ini saya juga menyampaikan bahwa saudara IWW juga terlibat kasus di Blora ya Pak. Di Blora ini menipu saudara Ulaji sekira 35 juta yang baru kita ketahui. Kronologi semula saya mengira bahwa kalau IWW ini hanya pergi atau ngekos biasa menghadapi kesibukan PNS dalam masa percobaan. Maka ternyata 2 tahun kemudian permasalahan ini mulai timbul bahwa dia melakukan ulah kelakuan utang piutang yang kesana kemari dan meninggalkan banyak persoalan utang. Sehingga 1 minggu kemudian kita cek ternyata banyak kwitansi bodong, kwitansi utang bahwa di situ ada permasalahan. Maka mohon Polres Pati dalam hal ini Reskrim untuk dapat mengungkap, meneliti kasus ini agar ada upaya penyelesaian atas kasus ini dengan cara apapun baik perwasitan maupun dengan cara yang lainnya. Sementara atas adanya sikap tidak jelas saudari Wiwi sendiri adalah senjata andalan untuk memotong kompas atau menodong atasan dari belakang agar mau mengikuti permintaannya. Intinya kami memohon agar Kapolres Pati untuk dapat membongkar kasus ini secara fair, bijaksana, terukur. Jika memang IWW pantas ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum, saran kami sebagai rekomendasi agar Polsek Winong diajak untuk komunikasi dan dilibatkan. Itu perkara awal bahwa yang pasti apa yang dilakukan, yang disampaikan IWW selama ini adalah pengalihan kasus saja dan bukan inti esensi pokok persoalan, terutama adalah soal adanya penyerobotan, pencurian, penggelapan yang dilakukan IWW dengan skenario perampasan dan pencurian dan permufakatan jahat yang dilakukan oleh sindikat bersama-sama sindikat Dukun Cabul serta Tambak Romo, Rintiatun Gunati, Suntari CS. Keterangan masyarakat tentang hal ini sudah sangat jelas. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ada waktu yang longgar kita akan datang dan memberi keterangan-keterangan lainnya yang mungkin menjadi bahan acuan di dalam penyelidikan lanjutan. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama kepolisian
kami sampaikan terima kasih.